Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di masjid ini pada hari yang mulia ini. Semuanya adalah karunia yang tak ternilai. Dengan bersyukur hati kita akan menjadi tenang, hidup terasa lapang, pun nikmat yang telah diberikan Allah akan senantiasa bertambah sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Selain itu, mari kita jangan lupa memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salawat adalah jalan untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya sebagai khatib, menjadi kewajiban bagi saya untuk mengingatkan diri pribadi secara khusus dan kita semua secara umum agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan itulah akan memberikan kebahagiaan hakiki baik di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang hari ini yaitu adalah Masjid Ramah Anak sebagai pusat pendidikan umat. Berdasarkan data Sistem Informasi Masjid SIMAS atau BIMAS Islam Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan masjid dengan jumlah mencapai 315.414 masjid yang tersebar di seluruh wilayah. Dari jumlah tersebut tercatat 467 masjid agung,
1090 masjid bersejarah, 5.200 masjid besar, serta 54.656 masjid di tempat publik. Selain itu, terdapat pula 253.964 masjid jami' yang menjadi pusat kegiatan ibadah masyarakat, ditambah dengan 1 masjid nasional, 1 masjid negara, dan 35 masjid raya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masjid di Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, mencerminkan kedekatan bangsa ini dengan masjid. Lebih dari sekedar tempat ibadah, masjid berperan penting sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Tak jarang kita jumpai masjid sebagai tempat musyawarah warga, pun ada masjid berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun jemaah sekalian, ada satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu bagaimana masjid juga harus ramah terhadap anak-anak. Bagaimana pula masjid menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam masjid bukan sekedar tempat sujud, tetapi juga pusat pendidikan dan pembinaan akhlak. Pernahkah kita bertanya, bagaimana anak-anak akan mencintai rumah Allah bila sejak kecil mereka tidak dibiasakan hadir di dalamnya? Bila masjid ramah bagi mereka, niscaya hati mereka akan tumbuh dengan rasa cinta dan ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika mereka dijauhkan, bukankah kelak mereka bisa merasa asing dengan rumah Allah sendiri? Sejatinya anak-anak adalah generasi penerus yang kelak akan menghidupkan masjid di masa depan. Jika sejak kecil mereka dijauhkan atau tidak terbiasa hadir di masjid, maka dikhawatirkan kelak mereka akan asing dan jauh dari rumah Allah ini. Seorang tokoh besar Islam, penakluk Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, berpesan, "Idza lam tasma'u sautal atfali fil masajid fahdharu min al-adyalil qadimah." Jika kalian tidak lagi mendengar suara gelak tawa anak-anak di masjid, maka khawatirlah kalian tentang kejatuhan generasi penerus. Pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa suara anak-anak di masjid adalah tanda kehidupan dan keberlangsungan generasi Islam. Jika masjid sunyi dari suara mereka, maka dikhawatirkan generasi mendatang akan jauh dari rumah Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan teladan dalam hal menjadikan masjid yang ramah terhadap anak. Nabi dikenal sangat menyayangi anak-anak. Dalam sejarahnya, Masjid Nabawi bukanlah tempat yang kaku atau menakutkan bagi anak-anak. Mereka bebas hadir, menyaksikan, bahkan ikut merasakan suasana ibadah dan majelis ilmu. Rasulullah tidak pernah mengusir anak kecil dari masjid. Sebaliknya, Nabi memberikan teladan dengan sikap penuh kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah memendekkan sholatnya ketika mendengar tangisan bayi. Karena tidak ingin memberatkan ibunya, lalu ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasulullah terhadap kenyamanan anak-anak di masjid. Simak sabda Nabi Muhammad SAW, "Inni la'aqumu ila salati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'a as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyya an ashqa ala ummi." Sesungguhnya aku berdiri untuk salat dengan niat ingin memanjangkan salatnya, lalu aku mendengar tangisan seorang bayi. Maka aku pun mempercepat salatku karena aku tidak ingin memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kenyamanan anak-anak di dalam masjid. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita meneladani sikap mulia Rasulullah dengan menjadikan masjid tempat yang ramah, sejuk, dan dirindukan oleh generasi penerus kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak melarang anak-anak datang ke masjid. Bahkan Hasan dan Husain
cucu tersayang Rasulullah sering berada di masjid. Suatu ketika Hasan naik ke punggung Rasulullah ketika sujud. Rasul tidak marah, bahkan membiarkan Hasan hingga puas bermain di punggung Rasulullah. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bahkan pernah mengimami salat sambil menggendong cucunya Umamah bin Abi Al-As, putri Zainab. Abu Qatadah Al-Ansari berkata, saya melihat Nabi Muhammad mengimami salat orang-orang sambil menggendong Umamah binti Abi Al-As di atas pundaknya. Apabila beliau ruku maka beliau meletakkannya, dan apabila beliau berdiri dari sujud maka beliau menggendongnya kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah bagi anak-anak, sekaligus sebagai ruang pendidikan yang penuh kasih dan sayang. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga menegaskan hal yang sama. Menurut Hujjatul Islam ini, anak-anak tidak diharapkan untuk bermain di masjid. Bahkan orang dewasa yang melihat mereka dan membiarkan mereka bermain di dalam masjid juga tidak dianggap melakukan hal yang terlarang. Mari kita simak dan renungkan perkataan Imam Al-Ghazali. Anak-anak tidak haram bermain di masjid. Membiarkan mereka bermain di masjid juga tidak haram, asalkan mereka tidak menjadikan masjid sebagai lazimnya taman bermain. Kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 halaman 332. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Imam Al-Ghazali kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa masjid bukan hanya pusat ibadah bagi orang dewasa, tetapi juga tempat pendidikan rohani bagi generasi penerus umat. Dengan membiasakan anak-anak hadir di masjid sejak kecil, insya Allah mereka akan tumbuh dengan rasa cinta yang besar kepada rumah Allah. Pun masjid akan menjadi sarana pembentukan karakter Islami yang akan melekat dalam diri mereka hingga dewasa. Lalu selanjutnya, konsep masjid ramah anak sejatinya adalah warisan Rasulullah. Warisan ini patut kita hidupkan kembali. Masjid bukan hanya tempat ibadah ritual. Masjid adalah pusat pendidikan umat. Anak-anak perlu dikenalkan dengan masjid sejak dini, bukan dengan paksaan tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang. Di masjid mereka bisa belajar membaca Al-Quran, mereka bisa mendengar kisah teladan, mereka juga bisa berinteraksi dengan lingkungan yang sehat baik emosional maupun spiritual. Dengan cara ini masjid menjadi sarana efektif, nilai iman tertanam, akhlak mulia terbentuk dan semangat kebersamaan tumbuh. Mewujudkan masjid ramah anak berarti menciptakan ruang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Lebih jauh, masjid ramah anak adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dengan cinta pada masjid akan menjadi generasi penerus, generasi yang menjaga, menghidupkan dan menyebarkan syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أي مكان كان، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والريح ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم